warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi birabbil awal wa ja'abadahu birabbi isan wa anzala kitaban hudan wa nuran wa anzala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa nailal aman. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum ketika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, santri santriawati Pondok Pesantren Modern Darut Tolibin yang saya muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Darut Tolibin, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, kita semua marilah memanjatkan puja dan puji, menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Sholawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharimaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kebetulan lewat 2 hari lalu saya berdakwah tabligh akbar di Aceh Barat, Malang Pidi. Tadi malam di Masjid At-Taqarrub Pidi Jaya, dan saat ini saya akan lewat mau menuju ke Medan karena jadwal saya besok di Medan, kemudian subuh di Binjai sampai tanggal 28 terakhir jadwal saya di Labuan Batu. Momen yang sangat penting ini dikatakan oleh pimpinan tadi, saya pernah lewat tahun 2010 berdakwah ke Aceh Besar. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang Pak tempuh. Lantas satu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta ba'ati asa. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur saya, umur panjang. Pak Tengku Haris Musa umur panjang, kita jumpa. Kalau yang lain-lain saya kurang kenal, saya hanya kenal beliau, makanya saya coba telepon Masjid Mansilul, siapa tahu saya bisa. Cuma kelasnya beda memang. Ustadz Somad itu Ustadz terhormat, saya Ustadz liar. Itu bedanya. Jadi ada kelas-kelas, Ustadz ini ada kelas. Saya nggak tahu kalau di Aceh ada kelas nggak Tengku-Tengku itu. Kalau beliau itu makomnya sudah
besar. Kalau kami ini kan hanya ampas-ampasnya saja. Kalau orang Malaysia bilang laskar-laskar takluk, kalau pengalaman hidup saya dari kafir kan semua jamaah punya handphone sudah tahu. Dan saya kira itu nggak penting lagi, nggak penting orang masuk Islam itu nggak penting. Yang penting orang mengamalkan Islam. Amin ya Rabbal. Islam tidak membutuhkan kuantitas, yang Islam butuhkan kualitas. Itu kampung saya itu tentu Manado itu dulu waktu 2006, Manado itu 0,8%, 0,18% orang Islam di Manado. Coba buka di Google, persentase umat Islam di Manado sekarang sudah 51%. Jadi saya mengislamkan orang kafir ini baru sekitar 18.000. Tapi tidak sembarang saya islamkan. Saya tanya dulu latar belakangmu, pekerjaanmu, dan alasan kenapa masuk Islam. Tidak penting orang masuk Islam, yang penting orang melaksanakan Islam. Itu yang penting. Saya tak bangga. Banyak ribuan orang saya Islamkan, saya katakan saya tidak bangga antum masuk Islam. Yang saya bangga antum mengamalkan Islam. Saya tidak bangga antum hafal 30 juz. Saya tidak bangga antum jadi pengkhotbah. Saya tidak bangga antum hafal ribuan hadis. Yang saya bangga antum pandai bersyukur. Dah banyak tuh orang yang pintar, jangankan dari kafir masuk Islam, sedangkan ulama sendiri masih bisa digoyang. Betul apa betul? Betul apa betul jemaah? Jangankan dari kafir masuk Islam, ulama, makomnya sudah ulama, dipancing dengan fulus, dipancing dengan jabatan, dipancing dengan pangkat, tinggalkan umat. Siapa? Pak Maruf Amin. Ini kan Maulud Nabi. Maulud Nabi itu nggak kemana-mana materinya, cuma 4 materi Maulud Nabi itu: amanah, jujur, tabligh, fatona. Amanah, jujur, tabligh, fatona. Iwamud dunya bi arba'ati asah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertibnya dunia karena 4 perkara. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama, dengan ilmu para ulama. Yang kedua bi adlil umara, adilnya pemerintah. Ulama dan umara adalah mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara, terutama kejayaan Islam di masa mendatang. Tapi dalam situasi dan kondisi beberapa bulan terakhir ini, dalam kondisi politik yang tidak stabil, minggu lalu di tetangga saya ada anak 2 orang menangis. Saya tanya, kenapa kau menangis? Bapak saya pergi, Ustaz. Pergi kemana? Kabur. Ibumu? Ibu saya kerja, nyuci, gosok. Kamu sudah makan, nak? Belum.
Lapar kami Ustaz. Begitulah gambaran umat Islam saat ini. Lalu kita mau diamkan keadaan seperti ini? Inna lillahi. As-sakatu anil haqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Jangan berdiam, jangan kumpul di Aceh. Saya katakan, orang Jakarta, Jakarta bukan medan dakwah. Jakarta tempat mencari nafkah. Keluar! Aceh ini kan mayoritas Muslim. Jangan kumpul di Aceh. Keluar ke Pulau Jawa sana, keluar ke Kalimantan, keluar ke Sulawesi. Berdakwah. Jarang saya ketemu orang Aceh. Cuma satu yang bisa ketemu saya, Tengku Zulkarnain. Mana yang lain? Tabligh adalah sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia sedang berbola. Anak yang kecil menangis tadi sama dengan realitas umat Islam. Ditinggalkan oleh ulama. Jadi kalau ada orang bilang Ustaz Yahya, Habib Bahar, Habib Rizik, Ustaz Somad, Tengku Zulkarnain dan lain-lain, Hasan Haikal, mereka adalah ustaz-ustaz radikal. Mereka membaca bala umat. Bukan kami yang membaca bala umat. Pak Maruf jadi wapres, umat terpecah itu. Nah, itu jemaah tahu. Tadi kan saya sudah dikasih tahu sama pimpinan pondok, nggak usah bicara politik. Jangan Pak Teguh, nggak boleh. Harus disampaikan yang begini supaya masyarakat. Coba kalau kita biarkan yang begini, biarkan saja. Biarkan. Supaya orang jahat, orang bodoh yang tidak mengerti ilmu Islam, mereka berpolitik, habis anak cucu kita. Coba dibiarkan saja. Jangan dibiarkan yang begini. Kami kan dokter, jadi tahu berdokter. Beda dengan bukan dokter. Kami dokter jiwa kok bagaimana kata. Kami keliling kemana-mana berdakwah. Enggak ada itu. Tegakkan buat-buatun fisabilillahi aurahutun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Jadi saya kira saya ini hanya karena lewat. Yang paling penting dalam kehidupan umat jamaah itu ialah amanah, jujur, tabligh, fatona, cerdas. Itu saja dipegang baik-baik. Saya minta maaf kepada jemaah. Mungkin saya tidak lama berbicara. Saya akan berangkat. Insya Allah di lain waktu saya akan lewat lagi, kita akan jumpa lagi. Karena saya ini keliling Indonesia nggak pakai sopir, saya bawa sendiri itu mobil. Saya keliling kemana-mana untuk menabur kebaikan, mengislamkan yang kafir dan memanggil Muslim supaya bersatu. Bi ilmi ulama, bi adlil umarok, bi saqawatil aghniyah, bi dawatil fuqara. Yang ketiga ialah yang kedua bi adlil umarok. Ilmu para ulama diseimbangi, disertai dengan keadilan. Adilnya pemimpin negara. Karena menurut Nabi kalau pemimpin negara tidak adil, sebagian manusia akan memakan manusia lainnya, sebagaimana kambing memakan domba. Tidak ada ilmu para ulama, lahalaka jahilun, binasalah orang-orang bodoh. Jadi adanya ilmu para ulama, adilnya pemerintah, insya Allah negara ini akan jadi baik. Kemarin-kemarin ribut
masalah bendera tauhid dibakar. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana pendapat antum? Oh, saya nggak bakal terpancing. Orang yang bakar itu juga orang Islam kok. Anak-anak muda yang disuruh bakar, Ansor, Banser, FPI, NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, semua Muslim bersaudara. Serahkan kepada petugas, serahkan kepada polisi yang menyelesaikan. Tapi untuk kita demo sampai berdarah-darah tidak boleh, karena kita bersaudara. Seburuk-buruk saudara tetap saudara. Ini adalah permainan orang-orang kafir, orang-orang asing untuk menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Mari kita bersikap sebagaimana Nabi, jujur, terutama dari atas nih, dari pemerintah ke bawah. Kalau pemerintahnya tidak, memang betul kita bukan negara Islam, kita ini negara bangsa. Tapi yang dibutuhkan itu adalah pemerintah yang betul-betul Islami, memihak kepada kaum mayoritas, bukan memihak kepada yang punya kuasa, yang punya duit, memihak kepada kaum mayoritas. Bangsa ini tidak adil kok. Ustaz berceramah dimasukin penjara, ditangkap, diadili. Ustaz menyinggung sedikit ayat Al-Quran, jadi tersangka. Tapi orang Cina yang menghina presiden sampai sekarang nggak jadi tersangka, itu maafin, karena orang Cina. Jadi saya bilang sama istri saya mau bilang jamaah, coba supaya antum tidak ditangkap, matamu operasi cipit begini. Kalau mata sudah sipit, kalau ada kasus bebas itu. Betul apa betul? Ya, karena tidak adil. Nabi orang yang berwatak adil. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam diri Rasul itu terdapat uswah hasanah, tauladan yang baik. Jujur, amanah, diberi tanggung jawab, tidak berkhianat. Orang katakan saya katanya Yahya Wahludi ini pendukung Prabowo. Siapa yang dukung Prabowo? Saya bukan pendukung Prabowo. Saya menegakkan yang hak, menantang yang batil. Bukan pendukung Prabowo. Saya bukan NU, saya nggak ada dalam organisasi Islam manapun dan nggak mau saya berorganisasi Islam. Saya menegakkan agama Islam. Hanya saya, istri dan anak dari dulu sejak masuk Islam sampai sekarang nggak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Nggak ada urusan. Dakwah sendiri, mati sendiri, nggak usah suruh bela. Umat Islam nggak perlu bela, cukup dong doa. Dimanapun Yahya berada, lindungi ya Allah. Doa dengan ikhlas, bukan doa dengan ngambek. Orang sudah berjuang di jalan Allah, nggak ada yang kami pikirkan kecuali tegaknya agama ini. Jadi saya kira itu, jamaah pegang baik-baik itu, jujur, mana, tabligh, fatul. Jangan bilang kami dari kafir begini tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu siapa. Justru yang paling tahu Nabi Muhammad, Nabi itu ada dua golongan. Yang pertama para nabi, dan yang kedua ahli kitab. Belum ada kiai, belum ada buya, belum ada ustadz, belum ada tengku, belum ada satupun orang yang beragama Islam yang tahu Nabi Muhammad akan menjadi nabi, akan datang sebagai rasul. Ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah para nabi. Satu-satunya nabi di dalam Al-Quran yang paling tahu tentang kedatangan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Dalam Quran surah As-Saff, wa in qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurati wa muwassisira bi rasulil ya'ti min ismuhu Ahmad.
kan? Orang belajar sampai di Mekah, belajar sampai di Kairo, belajar sampai di Madinah. Banyak di Indonesia begitu. Ujung-ujungnya jadi cebong. Kalau udah cebong udah tahu tuh. Banyak mental basic tauhidnya tidak kuat. Kenapa tauhidnya tidak kuat? Tauhidnya tidak kuat karena tidak paham sejarah. Islam itu kan ibarat buah dia sedap. Islam itu ibarat buah dia manis, tumbuh di pohon yang baik, di tanah yang subur. Ada yang hanya memakan manisnya, sedapnya Islam itu dia makan, dia cuma serap dari situ. Ada yang menanam dan merawat pohon Islam itu. Nah, kami di jalan Allah begini jarang memakan manisnya, kami yang menanam dan merawat. Jadi kalau kita melihat ke sana, justru orang-orang pintar sekarang ini, orang yang berilmu sekarang ini, yang dipancing dengan kekuasaan, tidak berkomitmen, tidak punya prinsip. Nabi Muhammad orang yang punya prinsip. Nabi Muhammad orang yang amanah. Amanah kepada keluarga, amanah kepada masyarakat, amanah kepada sahabat jamaah. Sekarang tidak amanah. Makanya musibah datang bertubi-tubi. Ini bukan makom biasa, orang-orang sudah keras ulama. Beda dengan kami begini, hanya mantan kafir begini, enggak. Tapi kalau anda bertanya tentang tauhid, insya Allah Indonesia ini kan banyak NATO, no action, no only. Jago bicara. Kalau dia mengungkapkan rahasia tentang Rasulullah, oh panjang lebar hebat. Rasul Nabi berani, Nabi ikhlas, Nabi jujur. Dia sendiri penakut, pengecut. Berislam, tapi cuma suka makan manisnya. Beragama Islam, tapi cuma rasakan manisnya. Saya berdoa anak tadi ini Filipus yang masuk Islam ini, mudah-mudahan betul-betul menjadi petarung, menjadi pejuang. Karena yang membantu Nabi dari awal menegakkan Islam, Umar bin Khattab, bekas kafir, bukan mualaf. Dari kandungan orang sudah Islam. Alastu bi rabbikum qulubana sahidna. Orang kafir di luar sana waktu dia dikandung ibunya Islam. Nanti dia lahir barulah lingkungan dia Islam jadi Islam, Nasrani Nasrani, Majusi Majusi, Buddha Buddha, Hindu Hindu. Bapak ibu bersyukur begitu lahir jadi orang Aceh, orang Aceh Islam. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau bapak ibu lahir sebagai Kristen bisa nggak masuk Islam? Tidak mudah itu. Tidak mudah orang mendapat petunjuk. Hargai petunjuk itu. Bukan mualaf. Kalau mualaf nggak ada istilah dalam Al-Quran mualaf. Robah kata itu. Kalau mualaf orang yang masuk Islam cuma karena mau kawin. Pagi dia beriman, sore menyangkal, murtad lagi. Nah, itu mualaf. Yang datang ke masjid-masjid minta-minta uang, nah itu mualaf. Kalau orang yang masuk Islam betul-betul mendapat hidayah, dikatakan dalam surah An-Nur, laqad arsalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Laqad arsalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Mereka membaca, melihat, mencermati, mengkaji apa yang terkandung dari dalam isi Al-Quran. Siapa yang menyempurnakan Al-Quran ini? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa
oleh Allah di tengah-tengah umat manusia. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Di Indonesia berubah jadi Islam Nusantara. Produk siapa? Produk siapa? Produk siapa? Ma'ruf Amin. Jangan kiai jangan. Jamaah jangan dibodoh-bodohi. Jamaah dan adik jamaah. Isyarah salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia yang ada di antara kamu. Siapa yang pertama? Al-ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Ulama yang lalai. Jangan didengar yang begitu. Jabatan kiai itu nggak sampai mati. Jabatan camat, ada Pak Camat, camat diganti besok bukan camat lagi. Kapolsek diganti bukan kapolsek lagi. Tetapi jabatan seorang pendakwah, ulama, alim, ulama, inal ulama warasatul anbiya. Dia melekat erat dengan kewibawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah jadi ulama, calling down, diam di tempat. Saya manusia yang pertama kali mengatakan ketika viral di media, televisi maupun media sosial, Ustaz Somad mau jadi cawapres, saya katakan jangan coba-coba Ustaz. Masih ada ya Ustaz Somad sama saya ini. Saya katakan jangan coba-coba untuk ikut Ustaz. Bahkan dulu beliau kesana kemari dengan bajang. Gubernur Kalimantan apa Gubernur Nusa Tenggara Barat, saya yang melarang. Stop Ustaz. Ustaz berjalan saja sesuai dengan wibawa kesederhanaan. Ustaz Somad tegakkan Islam kemana-mana dengan wibawa sebagai ulama muda, cendekia, kepiawaian dalam penguasaan hadis, mampu diimbangi dengan kekuatan akademik antara sikap, moral, dan keilmuan yang beliau dapat dari Maroko. Dengan satu jawaban filosofis sederhana Melayu, dia merasa diri ulama, tak mau nimbrung ke dalam lumpur bau musuh politik. Dan dia katakan apa? Biarlah saya menjadi suluh di tengah kegelapan. Mudah tapi berprinsip. Mudah, luas. Ini yang dicari-cari oleh Allah dan Rasul yang jamaah. Tidak semua kita berdiam. Ini ada pesantren. Doakan Yahya Waloni, Habib Rizik, Ustaz Somad, Ustaz Zulkifli Ali, kami yang bertarung di lapangan dan kujulkan lain, al-mu'minuna la yamutuna bal yulqalun. Kami akan pulang kampung, kami akan kembali ke rahmatullah. Siapa yang meneruskan perjuangan ini? Ini pesantren. Minta kepada Allah. Kalau kita sudah jadi sapi, di antara kawanan umat Nabi tidak ada lagi singa. Jadi kambing semua diterkam oleh serigala. Apalagi sekarang ini Islam dalam lingkup, dalam kepungan kafirin wal munafikin. At-Taubah 73. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma'wahum jahannam wa bisal masir. Lawan. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah. Lawan orang kafir dan munafik. Kufara wal munafikin. Kufar adalah kafir, munafik adalah sebagian umat Islam yang hanya suka makan manisnya Islam. Perhatikan saja buah itu menceramah kemana-mana
Kata Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Kalau nggak dikasih amplop dia ngambek. Saya keluar dari Kristen sebagai rektor, digaji oleh Jerman dari kaki sampai kepala. 16 tahun saya rektor. Saya masuk Islam. Kenapa? Mau ceramah di sini supaya dapat amplop teguh. Gara-gara itu tuh ulama jadi kocar kacir. Pejabat tidak punya prinsip, ulama tidak punya prinsip. Gara-gara itu hubud dunia, rasululi hati-hati. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala jenis dosa. Mana mau orang dari Jakarta mendarat sampai ke Melampini sana keliling-keliling berdakwah begini, dapat apa? Kumpulkan, nanti di sana kita terima. Jadi hargai, hormati orang. Nabi mengajarkan, Islam mengajarkan kepada kita hormati orang, bukan karena pangkat, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena dia kaya, bukan karena harta. Hormati orang karena akhlak, akidah. Ini sudah terbalik ini di Indonesia. Ada di WhatsApp saya ini, ulama terbungkuk-bungkuk cium tangan sama penguasa. Penguasa kalau pintar gak apa-apa, penguasa goblok. Kebetulan diberi kuasa dan punya duit. Ibu bapak jangan anggap sepele di masalah bangsa ini. Siapa yang tidak terhina, siapa yang tidak malu? Kita dalam barisan pendakwah malu. Saya dari kafir jadi pendakwah. Jenderal kau, pemerintah kau, menteri kau, anggota parlemen, presiden sekalipun, jangan pernah harap saya akan mencium tangan. Wibawa yang melekat pada kami adalah wibawa Nabi Muhammad SAW. Jangan kau pandang enteng. Makanya saya pakai prinsip. Sebagai pendakwah cuma satu prinsip saya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Itu yang saya pegang. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Ini sudah nggak karu-karuan sudah. Bi almi ulama, bi adil umaro, bi sakawatil abniyah. Kedermawanan orang-orang kaya, adilnya umarok, adilnya penguasa, adilnya presiden. Dunia ini akan tertib. Kalau nggak adil, payah kita. Indonesia ini krisis keadilan. Mayoritas nggak dibela. Yang dibela yang berduit. Kalau kita berdakwah begini, apa kata orang munafik? Isyadul munafiquna wallazina hum fi qulubihim maradun ghurru haula dinuhum wa ma Allah yatawakkal 'ala Allah wa ma yatawakkal 'ala Allah innallaha azizul hakim. Jadi kalau kita keras begini berdakwah radikal, anti Pancasila, anti undang-undang, anti 4 pilar kebangsaan. Justru kami yang menegakkan 4 pilar itu di lapangan. Masyarakat Muslim moralnya jadi baik akibat dakwah, imbas daripada dakwah kami. Berakhlakul karimah, anak-anak di pesantren, sekolah pintar-pintar. Yang keempat, yang terakhir, karakter yang melekat pada Nabi Muhammad adalah fatona, cerdas. Dari sekian ratus santri-santriwati yang ada, siapa mau tahu 20-25 tahun ke depan menjadi menteri, anggota parlemen, ketua DPR, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi presiden. Amin ya robbal, amin ya robbal. Siapa mau tahu? Asalkan cerdas.
pintar, fatona. Islam tidak mengekang Muslim. Islam tidak mengekang umatnya mencari pangkat, mencari harta, rebut sampai ke ujung dunia. Pangkat, gantungkan cita-citamu sampai ke ujung dunia. Enggak apa-apa dalam Islam. Cuma persoalannya, antum menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi anggota dewan, menjadi pejabat negara, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dibungkus kehidupanmu dikuasai berperilaku sebagaimana perilaku Nabi berakhlakul karimah. Enggak apa-apa. Pangkat jenderal, jadi Kapolda, jadi Kapolri, jadi Panglima TNI, berakhlak, akhlakul karimah. Karena kalau kita tidak akan menjaga ini, orang kafir yang akan menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintah. Baru-baru ini coba ke Jakarta, masuk ke gedung-gedung kementerian. Sudah berapa menteri kafir yang memimpin di negara kita? Kemarin ribut. Di hadis ada itu. Waktu jaru'u fil hiyanati, kata Nabi, pedagang-pedagang pengkhianat, kepala bulog. Kebetulan kepala bulog ini berpangkat komjen, polisi dia, Budi Waseso. Ini polisi yang amanah, polisi yang betul-betul di pihak rakyat, polisi yang jujur. Menteri mau impor, ini menteri Cina, kafir. Lukito, Engriasto apa? Engri apa itu namanya? Enggar Kristianto apa itu? Nggak tahu nama kafir itu. Sudah dikasih tahu oleh Kabulok, beras masih penuh di gudang, beras petani masih penuh. Impor lagi mau taruh di mana? Impor. Jangan didiamkan yang begini, jangan didiamkan. Kami ustaz-ustaz ini jangankan penjara, mau mati sudah siap. Jangan didiamkan. Antum pakai pasal-pasal, angka-angka, omong kosong, buatan otak manusia. Kami akan pakai pasal-pasal dan angka-angka, nomor-nomor Al-Quran. Hukum kami tunggu aja. Masaba bimusibatin illa bi'idnillah. Mubahalah. Kata Pak Budi Waseso, mau taruh di mana? Taruh di gudang, matamu. Itu, mudah-mudahan beliau jadi Kapolri ke depan. Amin ya Rabbal. Orang-orang jujur tidak ada tempat sekarang ini. Orang-orang berani tidak ada tempat. Yang ada pengecut, dibuat takut kita supaya kita jadi pengecut. Kita mayoritas kok. Saya kalau mau hancurkan Islam model begini di zaman sekarang, kalau saya munafik, saya kumpul sama munafik-munafik itu. Ngapain capek-capek begini? Nggak butuh sekarang, nggak butuh orang beragama Islam sekarang. Yang dibutuhkan sekarang pejuang-pejuang Islam, orang-orang yang jujur untuk agama ini. Nggak usah pakai silat lidah. Nggak jadi kebanggaan sekarang. Orang masuk Islam, orang sholat. Nabi sudah katakan, Isyaru salasa asnafin minan nasi wahum, waspada dengan 3 golongan yang ada di antara kamu. Yang pertama, al-ulama'ul ghafilun. Yang kedua, wal fuqara'ul mudahidun. Orang miskin yang sombong, sudah miskin sombong. Wal mutasawwifunal jahilun. Yang ketiga kata Nabi, orang sufi yang bodoh. Dia sholat sendiri, dia nggak peduli, netral, ambil jalan tengah. Yang penting saya suci, bisa sholat, bisa pergi umroh, bisa pergi haji, nggak peduli Islam mau jadi apapun. Nah, ini nih, wal mutasawwifuna jahilun, orang sufi yang bodoh. Padahal kita jadi Muslim disuruh oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bela agama ini, jangan didiam-diamin. Bela.
Nggak perlu kita minta. Saya sudah banyak merasakan itu. Nggak perlu minta-minta. Nanti Allah yang kasih. Tadi panitia masjid Ustaz kalau ada kenalan, Pak, Bapak mau tahu nggak kiai-kiai di Pulau Jawa sana? Kalau dia bangun masjid, dia cuma jikir Pak, datang bantuan, nggak perlu minta. Islam melarang. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Amin ya Rabbal. Nggak usah begitu. Lakukan perintah Allah, jauhkan yang dilarang oleh Allah. Berharap. Nasta'inu bisabri wassalati. Innallaha ma'as sabirin. Doanya cuma pendek kalau untuk masjid. Ya Allah, ini rumahmu kebetulan ada di pesantren. Tamak, bakil sedang mengepung umatmu yang ada saat ini, ya Allah. Hanya kepadamu lah kami bergantung. Selesaikan bangunan ini, diselesaikan oleh Allah. Nggak perlu kita minta. Kebetulan saya nggak ada kenalan Pak. Yang ada di HP saya sini cuma pengurus masjid. Orang tanya sama saya, Ustaz, kami berikan Ustaz tanah bikin pesantren. Saya nggak mau. Saya masuk Islam bukan mau buat pesantren. Nanti kalau ada saatnya Allah berkehendak, illa biidznillah, jadi dengan sendirinya. Ustaz, ini ada travel. Kami kasihkan modal sekian miliar, Ustaz kelola. Bahkan almarhum Menteri Agama Mahfud Basuni pernah mengangkat saya untuk menjadi mualaf seluruh Indonesia. Saya bilang, mohon maaf Pak Menteri, saya nggak ada tujuan masuk Islam berorganisasi. Saya mau tegakkan Islam. Ini Ustaz, modal bukan travel haji dan umroh. Saya sudah nonton televisi, banyak yang masuk penjara karena travel umroh haji begini. Kasih ke orang lain. Orang yang dari kafir begini jangan ente percayakan uang miliaran, habis itu nanti. Orang kalau dari kafir masuk Islam, konsentrasinya ibadah. Biar orang yang sudah dari nenek moyang Islam yang ngurus-ngurus yang begitu. Apalagi saya nonton TV, innalillahi, masuk penjara karena uang umroh, tidak amanah, tidak jujur. Individu tidak jujur, jangan harap rumah tangga akan baik. Rumah tangga tidak jujur, jangan harap masyarakat akan baik. Masyarakat tidak jujur, jangan harap negara akan baik. Dari mana contohnya? Dari atas. Nabi sudah memberikan teladan kepada kita. Contohnya dari atas. Dari mana? Dari pemimpin negara. Kalau pemimpin negara tidak amanah, pemimpin negara tidak jujur, pemimpin negara tidak bisa menyebut tabligh, tidak bisa berdakwah. Dakwah bukan berarti menyebut ayat-ayat Quran. Menyebut ayat Quran saja bocah kacir. Lah kalau buat ini. Menyebut Al-Fatihah saja Pak Jokowi salah, itu yang membuat saya tidak mau pilih Jokowi, karena Al-Fatihahnya pun salah. Orang dari kafir begini aja lancar kok. Kenapa? Jujur kepada Islam, tidak dipermalukan. Ini partai Islam, ngaku partai Islam. Kami ini partai Islam, rumah besar umat Islam, amar ma'ruf nahi munkar, innalillahi. Amar ma'ruf nahi munkar saya periksa di kamus Al-Quran, kamus bahasa Arab, munkar. Ternyata maksud beliau amar ma'ruf nahi. Ada nenek-nenek di Jakarta. Nenek, dia bilang katanya nggak mau apa suara umat Islam. Ada tuh nenek di Jakarta. Sekarang saya dengar kabar lagi sakit. Alhamdulillah. Man da'a li zalimin bil waqi faqad sawa an-nasullahi fi ardihi. Qala Nabi. Dia bilang tidak butuh suara umat Islam.
Aduh, saya hebat sekali. Yang model-model begini nih, memang kalau pendakwah ini susah diatur. Kalau bantu kalau ustaz seperti saya begini. Karena yang ada di hati dan pikiran kami cuma satu. Anak cucu kita yang kecil-kecil begini mau kemana besok? Wanita di Sukabumi, calon anggota DPR RI, wilayah Sukabumi, ngomong di TV, kami dan anak cucu kami yang hidup di Indonesia saat ini ada hampir 20 juta, dan dia menulis buku viral di mana-mana, buku itu tersebar. Kami bangga jadi anak PKI, namanya Ciptaan. Kemarin saya ceramah di Perawang Riau, ada yang bertanya, Ustaz, orang Kristen itu suka nggak sama komunis? Orang kafir juga nggak suka dengan komunis. Itu yang sedang merajalela saat ini. Menuduh-nuduh kita anti Pancasila, menuduh kita anti NKRI, sifat daripada caranya komunis. Oh, ada buktinya. Ciptain namanya. Ada juga masyarakat mau pilih. Mereka hidup di Pulau Jawa sana. Nama mereka nama-nama Islam. Ideologinya PKI. Mereka balik. Kami yang ustaz-ustaz begini anti NKRI, anti Pancasila. Allahu Akbar. Orang Islam ini adalah benteng kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang paling dimusuhi oleh PKI adalah Islam. Jadi tidak masuk akal kalau orang Islam, ustaz-ustaz ini anti Pancasila. Saya ini anak angkatan darat, bapak saya pensiunan tentara. Saya dididik untuk mencintai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Umur 10 tahun saya lihat ayah saya menginjak-injak orang PKI sampai keluar darah dari kuping, dari hidung. Saya lihat langsung. Makanya saya katakan jangan dibolak-balik PKI. Kalian menuduh kami anti NKRI, kalian yang anti. Itu tadi malam saya ceramah di Malang Pidi. Gak apa-apa nanti Partai Aceh 5 tahun ini Prabowo dengan Sandi, 5 tahun ke depan Prabowo dengan Haji Musakir Manaf. Oh iya, memang harus begitu. Mantan GAM jadi wakil presiden, gak apa-apa. Daripada komunis yang kita pilih. Bahaya kalau komunis. Gak ada lagi kami sekarang, sudah berdamai. Saya lihat Pak Haji Musakir Manaf begini, nomor 2. Berarti Pak Prabowo. Bapak yang mendukung Prabowo. Kenapa kalau saya dukung Prabowo? Prabowo pensiunan tentara, bapak saya tentara, anak tentara dukung tentara, anak Hansip dukung Hansip, anak PKI dukung PKI. Ada anak tentara dukung tentara. Apa urusannya demokrasi kok? Yang pilih Pak Jokowi di sini silakan antum pilih. Paling cuma 10 orang. Begitu kalau berdoa supaya mau pulang, alhamdulillah. Betul Pak Ustadz itu. Tujuannya baik untuk negara dan agama. Pak Jokowi tetap kita hormati karena beliau masih presiden. Doakan supaya beliau sehat-sehat. 2019 menyelamatkan Pak Maruf Amin, coblos Prabowo kan begitu. Pak Maruf kita tarik lagi. Ayo Pak De pulang. Udah jauh Bapak melangkah, ayo kembali. Ulama ul-ghafilun, ulama yang lalai, jangan tinggalkan umat. Akhirnya apa kemarin? Malu dipermalukan oleh Allah. Dulu di kursi lebar begini. Saya ada di YouTube saya, postingan saya. Ada kabar gembira. Nanti bulan Oktober masyarakat Indonesia banyak akan ada mobil SMK. Komentator TV tanya, sudah November Pak, mana mobilnya? Apa kata Pak Maruf? Saya kan cuma dengar orang.
Bapak percaya nggak itu, Pak? Oh, kalau dia bilang begitu, saya juga ikut. Membentuk masyarakat Muslim harus dari atas. Kalau ini adalah ruangan kuliah, ini ruangan publik. Publik siapa? Publik Muslim. Teladannya siapa? Ulama. Ulama dulu yang jadi contoh, ustaz dulu yang ikhlas, baru jemaah jadi ikhlas. Ustaz yang sabar, jemaah jadi sabar. Ustaz yang berani, jemaah jadi berani. Ustaz yang jujur, jemaah jadi jujur. Kalau ulama sudah nggak jujur, hancur masyarakat ini, gempah di mana-mana. Itu karakter yang mereka buat pada Nabi. Cerdas, berpidato berlama-lama, tidak perlu menggunakan pikiran orang, baca terus. Kata Nelson Mandela, kalau seorang pemimpin sering membaca, maka kepala pemimpin itu banyak kepala orang lain. Saya berdakwah di saat ini sekarang, saya tidak pakai kepala orang lain, saya pakai kepala saya sendiri. Resikonya apa? Lebih baik dibenci seluruh umat di dunia, lebih baik dibenci seluruh manusia di dunia, tetapi disenangi oleh Allah, daripada disenangi oleh semua umat, seluruh makhluk, tapi dibenci oleh Allah. Tadi panitia telepon saya masih di jalan, terlalu khawatir. Saya bilang, saya ini orang sudah berjuta-juta kali naik mimbar dakwah. Buktinya apa? Orang sudah selawat, saya tertidur di situ. Pendakwah itu nggak usah buru-buru datang. Pendakwah itu pelan-pelan aja. Antum kalau undang ustaz terkenal mungkin naik pesawat. Murah kami, tapi tidak murahan. Gitu. Jangan dipaksa, terlalu khawatir. Jam 11 dari Sigli, boleh nggak sampai sini jam 5 sore? Boleh tidak? Dari sini pakai GPS 7 jam setengah. Harusnya sampai sini jam 9, jam 8. Karena masih berpikir ini kan mualaf bebas kafir. Enggak, mualaf yang dulu, bukan mualaf saya. Saya bukan mualaf, saya al-muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Kalau yang mualaf yang dua tadi itu mualaf. Itu mualaf. Kalau ini muhtadin, al-muhtadin, beda. Mualaf dengan muhtadin. Mualaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya masuk Islam nggak ada yang bujuk, bukan mualaf. Dan saya tidak mau pakai gelar mualaf. Saya adalah al-muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Tidak akan menyerah dengan permainan-permainan dunia. Insyaallah. Jadi saya kira jamaah, saya itu masih lelah, sudah melanjutkan perjalanan. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini sudah jam 11. Saya harus menuju ke Medan. Masih ada kuliah subuh berjamaah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illallah allazi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan je. Ha? Ya. Ha?
Gun stock endang.